Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Headcode. Dan ini adalah video kelima dari playlist Python Basic ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang input statement. Oke, jadi input statement itu apa? Input statement adalah salah satu statement dari Python ya, yang memungkinkan sistem yang kita buat itu menerima input dari user yang akan berinteraksi dengan sistem kita. Nah, untuk penulisannya sendiri, teman-teman bisa menggunakan tulisan input seperti ini ya, lalu teman-teman tambahkan kurung buka dan kurung tutup. Sesimpel itu. Jadi untuk input statement ini, parameternya bersifat opsional, teman-teman. Nah, jika teman-teman tidak melemparkan parameter apa-apa ke dalam statement input ini, lalu teman-teman eksekusi, maka sistem akan beralih ke proses running ya, dan dia akan standby hingga dia menerima inputan dari user. Inputan ini bisa berupa apapun teman-temannya, bisa berupa teks, bisa berupa angka, dan lain-lain. Nah, jika user sudah menginputkan, maka sistem akan beralih ya, yang prosesnya tadi running menjadi complete. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan sebuah pesan ya di dalam inputnya, jadi teman-teman tambahkan pesan ke dalam parameternya, seperti contohnya di sini aku mau kasih pesan siapa namamu, jadi si usernya tahu ya kira-kira apa yang harus dia isikan. Nah, jika ini teman-teman run, maka di terminalnya user akan melihat pertanyaannya ya, atau teks yang teman-teman lemparkan ke dalam parameter input. Seperti contohnya, di sini aku berikan what is your name sebagai pertanyaan ya. Lalu jika kita eksekusi, maka user akan melihat pertanyaannya, dan jika dia ketikkan namanya, lalu dia enter, maka proses akan beralih yang tadinya running menjadi selesai. Oke teman-teman, di sini aku sudah ada di Visual Studio Code. Seperti biasa, aku sudah siapkan local directory aku untuk materi kali ini, dan hari ini kita akan bermain dengan input statement ya. Sekarang kita akan coba teman-teman ya, yang tadi sudah kita bahas di dalam slide. Di sini pertama-tama aku akan coba lempar input statement tanpa parameter. Jika ini kita run, seperti biasa, aku akan gunakan F5. Nah, di sini teman-teman lihat ya, jika di video sebelumnya, mungkin teman-teman tidak melihat icon ini, jadi ini adalah icon yang akan muncul saat program itu sedang running ya, teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa pause runningnya, bisa di restart ya, jika programnya stuck, lalu teman-teman bisa stop. Jadi ini adalah tombol yang bisa teman-teman gunakan untuk memaksa sebuah program untuk berhenti, meskipun prosesnya belum selesai. Tapi hari ini kita nggak akan lakukan itu, hari ini kita akan berikan input ke dalam input statement ini. Di sini teman-teman bisa langsung klik aja terminalnya, lalu teman-teman bisa isikan sesuatu. Jadi untuk VS Code ini, teman-teman sebagai user ya, yang berinteraksi dengan sistem, teman-teman berinteraksi menggunakan terminal ini. Saat teman-teman menjalankan tesnya ya, menjalankan saat teman-teman jalankan kode teman-teman. Contohnya di sini aku akan tuliskan hi. Lalu kalau di sini aku enter teman-teman, programnya akan beralih ya dari status running ke complete. Oke, jadi itu adalah cara teman-teman menggunakan input statement. Sekarang gimana kalau kita lemparkan parameter ke dalam input statement-nya? Contohnya di sini aku mau tanyakan ya, how old are you misalkan. Nah, jika aku eksekusi teman-teman, dia akan kasih aku pesan ya, sesuai dengan apa yang aku lempar ke dalam statement input. Contohnya di sini aku tuliskan 23. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada proses lagi ya, karena kita hanya ingin menanyakan saja. Nah, jika teman-teman ingin menampilkan ya jawabannya dari apa yang diinputkan oleh user, teman-teman bisa tambahkan statement print di depan statement inputnya. Lalu jangan lupa teman-teman tutup kurungnya di bagian akhir code-nya. Jika ini teman-teman eksekusi, lalu kita isikan inputnya ya, seperti ini, maka dia akan menampilkan apa yang diisikan sama user. Jika teman-teman ingin memberikan pesan kepada user tentang apa yang dia inputkan, teman-teman bisa menggunakan print statement ya, sebelum input statement. Sekarang kita juga bisa meletakkan input statement ini ke dalam variabel teman-teman. Misalkan di sini aku akan buat variabel input misalkan. Nah, di dalam input ini aku bisa berikan input statement teman-teman. Jadi di sini aku akan simpan input statement-nya, lalu aku akan lempar pertanyaannya. Aku akan tanya, how are you? Seperti ini ya. Kita contoh saja.
Lalu teman-teman bisa menggunakan cara yang sebelumnya kita pelajari ya di video tipe data untuk mengetahui kira-kira tipe data apa yang diinput oleh si user. Tapi pertama-tama kita comment out dulu ya baris kedua ini, biar nanti kita tidak perlu mengisikan 2 kali. Nah, di sini kita coba untuk jalankan programnya. Nah, maka pertanyaan yang pertama muncul adalah how are you, seperti ini ya. Kalau aku tuliskan good seperti ini, maka baris kelima dia akan melihat ya kira-kira tipe data apa yang diisikan oleh user. Seperti itu. Nah, tapi teman-teman, perlu teman-teman ketahui untuk input statement ini, apapun yang diisikan oleh user, dia akan selalu bertipe string ya, bertipe teks. Contohnya misalkan user mengisikan 24 seperti ini ya, yang nanti tersimpan di dalam variabel teman-teman adalah 24 versi stringnya. Kita coba ya teman-teman ya. Lalu kita isikan angka ya, bebas, 300 misalkan. Nah, teman-teman lihat ya, di sini tipe datanya string. Karena secara langsung, si input akan memberikan petik ya di depan dan akhir dari data yang teman-teman masukkan. Jadinya dia akan tersimpan menjadi tipe string. Nah, gimana caranya teman-teman mau ubah itu ke dalam tipe data yang lain, misalkan integer ya. Teman-teman bisa tambahkan basic conversion-nya di depan input seperti ini. Jika teman-teman eksekusi sekali lagi, lalu teman-teman coba untuk masukkan angka di sini ya, maka dia bisa memberikan tipe data sesuai dengan konversinya teman-teman ya. Yang di sini aku pakai int yang berarti integer, maka dia akan detect data aku sebagai integer. Oke, sekarang aku mau coba operasi matematika teman-teman ya. Tapi bedanya di sini, aku mau menggunakan variabel yang nantinya angkanya akan ditentukan oleh user. Contohnya seperti ini. Aku punya variabel 61 ya. Lalu kita akan melakukan cara yang sama teman-teman ya. Di sini kita akan memberikan conversion integer agar bisa dibaca sebagai numbers. Lalu kita berikan input statement. Di sini kita tuliskan pertanyaannya ya, mungkin first number. Jadi user harus memasukkan angka pertama dan angka kedua yang nanti kita akan lakukan operasi matematika dari kedua angka tersebut. Oke, jadi kita sudah punya variabelnya. Di sini kita akan tampilkan ya 61, misalkan aku mau kalikan ya 61 dengan 62. Seperti ini teman-teman. Kita bisa komen yang atas dulu ya. Oke, biar tidak tereksekusi. Sekarang kita akan coba. Kalau ini aku eksekusi, teman-teman akan mendapatkan pertanyaan first number ya. Di sini misalkan aku isikan 5, lalu second number-nya aku isikan 12, maka hasilnya adalah 60 ya, karena 5 dikali 12 adalah 60. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini jika teman-teman ubah-ubah angkanya, maka dia akan langsung mengkalikan ya, sesuai dengan berapa angka yang diinputkan oleh user. Ini ada satu materi terakhir teman-teman ya, jadi mungkin semacam tips ya. Jika di video sebelumnya kita belajar tentang concatenation, kalau teman-teman masih ingat ya, jadi contohnya di sini aku punya beberapa variabel, misalkan aku punya variabel name, lalu aku punya variabel age ya, lalu teman-teman mau print basic text, lalu teman-teman tambahkan ya antara variabel ini ke dalam basic text-nya. Teman-teman bisa gunakan yang namanya f-string. Contohnya seperti ini. Misalkan ya, di sini aku mau menerima inputan, what is your name? Oke teman-teman, jadi ini adalah dua variabel yang sifatnya input ya, yang bisa dimasukkan oleh user. Jika di video sebelumnya aku ajarkan ke teman-teman caranya adalah teman-teman input base text-nya ya, lalu teman-teman gunakan plus seperti ini. Ada cara yang lebih mudah teman-teman. Teman-teman cukup menggunakan f-string. Caranya seperti apa? Caranya di ujung kiri ini, setelah
kurung bukanya print, teman-teman tuliskan F. Lalu teman-teman inputkan base text-nya teman-teman seperti biasa. Misalkan, hi, my name is, lalu teman-teman lemparkan variable name, ya kan? Lalu, and I am age years old, seperti ini. Jika di video sebelumnya, teman-teman harus tutup seperti ini ya. Lalu teman-teman gunakan plus, lalu teman-teman plus tutup lagi. Teman-teman bisa menghindari buka tutup petik dan plusnya ini dengan cara menggunakan kurung kurawal. Seperti ini teman-teman ya. Lalu kurung kurawal, kurung tutupnya di sini. Nah, ini gunanya adalah aku bisa ambil variabel name ya yang sudah kita define di atas tanpa perlu buka tutup kurung, teman-teman. Kita akan lakukan hal yang sama dengan edge ya. Jadi kita akan bungkus dia dengan kurung kurawal seperti ini sampai dia warnanya beda sendiri. Setelah ini kita bisa coba untuk run, teman-teman. Kita tes ya, yang ini kita komen dulu. Kita akan coba untuk eksekusi. Sekarang namanya siapa? Misalkan nama aku Damian. Lalu aku 25 tahun. Seperti ini ya. Hi, my name is Damian and I'm 25 years old. Ini hasilnya sama ya, seperti jika teman-teman buka tutup petik dan plus ya. Seperti di video sebelumnya, tapi ini lebih singkat dan lebih rapi. Oke teman-teman, jadi itu adalah materi kita di video ini. Buat teman-teman yang masih bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video EdCode yang lain.